Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Padmanaba pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah KSN. KSN atau Kompetisi Sains Nasional dikenal dengan sebutan OSN sebelumnya atau Olimpiade Sains Nasional. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mendirikan Pusat Prestasi Nasional yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek saat ini yang mengelola semua pelaksanaan lomba, kompetisi, dan festival di Indonesia. KSN diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetisi ini juga merupakan bagian penting dalam pemerataan prestasi dan memaksimalkan potensi peserta didik yang bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Nisa berkesempatan mengundang salah satu siswa berprestasi lagi dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Atas kesungguhan, niat, dan kerja kerasnya, ia berhasil mencapai perolehan medali perunggu dalam KSN tahun 2021 di bidang informatika. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana perjuangannya untuk mencapai pencapaian ini? Yuk langsung saja kita sapa. Ini dia Polikarpus Arya Pradanika dari kelas 11 IPA 1. Oke, halo Bu. Halo Mas Arya, gimana kabarnya Mas? Baik Bu, kalau sekarang. Alhamdulillah ya. Bagaimana kesibukannya sekarang ini? Sedang apa? Kalau kesibukannya sekarang sih kurang lebihnya ya ngurusin ada beberapa ekskul di SMA 3 yang menjadi hal yang tak urusin gitu. Terus habis itu ada juga buat masih belajar lagi buat nyiapin pelatnas setelah KSN ini gitu. Jadi wah, ternyata memang sudah ada rangkaian yang dipersiapkan ya. Ya Terakhir betul. kali Mas Arya ini berhasil memperoleh medali perunggu dalam KSN 2021. Alhamdulillah ya Mas, sehingga membawa nama harum bagi sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Yogyakarta di tingkat nasional. KSN ini kan ada pembagian bidang lombanya ya Mas, dan Mas Arya ini mengikuti bidang informatika. Ya. Apa yang melatar belakangi Mas Arya tertarik dengan bidang ini Mas? Nganu sih ya. Jadi kalau dulu tuh pas zaman SMP itu dulu aku sempat ikut KSN juga, tapi bidangnya tuh pas itu matematika gitu. Nah, tapi pas SMP itu aku di tingkat sekolah itu kayak nggak lolos 2 kali gitu. Jadi sedih banget gitu, udah 2 tahun belajar nggak lolos. Terus habis itu pas kelas 9 SMP itu kayak kalau dari SMP itu kayak ada kesempatan gitu dari dinas buat ikut KSN tingkat SMA. Jadi meskipun masih SMP tapi udah boleh ikut yang tingkat SMA. Nah, yang pas itu aku ikut juga, dan ikutnya itu bidang matematika juga sama kayak pas zaman SMP. Nah, cuma pas itu gagal lagi. Jadi pas tingkat kabupaten nggak lolos ke tingkat provinsi. Nah, terus akhirnya aku kan mikir kan ya, kalau misalnya aku stay di matematika terus rasanya kayak gimana gitu. Terus ya udah akhirnya nyari bidang KSN lain yang kira-kira material tuh deket atau saudaraan sama matematika, cuma dia tuh kira-kira peluang suksesnya lebih gede gitu. Nah, akhirnya pilihlah informatika. Terus habis itu yang bikin tambah semangat lagi buat belajar informatika, soalnya pas itu kayak pas lagi nonton YouTube terus tiba-tiba kayak ada kayak video gitu lewat gitu. Terus videonya tuh isinya tuh ada orang dia lagi ngoding nyelesain soal yang dibikin sama Google, dan nyelesainnya itu jago gitu, kayak cepet banget gitu, kayak cuma 20 menit gitu bisa selesai semuanya. Terus kayak keren, wah ini kayaknya kalau misalnya aku bisa kayak dia bakalan seru ini. Terus akhirnya belajar ngoding dan sampai kayak sekarang. Oke, jadi untuk keminatan di bidang informatika ini berawal dari kegagalan ya Mas, yang kemudian tepat berhasil sekali. di bidang yang lain, tapi tidak apa-apa, memang ada seperti itu prosesnya. Yeah. Kemudian dengan mulai menggeluti bidang informatika, apakah ada dukungan dari orang tua, keluarga, teman-teman, bapak ibu guru yang lain? Wah, kalau dukungan ya pastinya didukung banget sih, soalnya juga orang tua ngedukung banget ya, meskipun mungkin bukan ngedukung di materi untuk KSN, tapi mereka ngedukung banget di fasilitas untuk belajar KSN gitu. Kayak ya adalah beberapa fasilitas yang disediain sama orang tua yang mungkin kalau misalnya nggak disediain bakalan terhambat banget belajarnya. Terus habis itu kalau dari guru dan dari sekolah itu jujur mendukung banget, karena kalau misalnya nggak ada sekolah yang ngasih pembinaan secara berkala gitu, aku nggak tahu bakalan kayak gimana ke depannya. Terus guru-guru juga mendukung banget, terutama karena mereka udah 3 minggu ngizinin aku buat nggak masuk ke sekolah. Dan bukan nggak masuk ya, tapi lebih ke perizinan untuk fokus belajar KSN gitu. Itu aku terima kasih banget, soalnya ya meskipun 3 minggu izin gitu, tetap
nggak diapa-apain. Terus terakhir kalau buat teman-teman juga itu mereka juga mendukung banget karena buktinya dari mereka nggak ada yang kayak menghalang-halangi alah kayak kamu nggak bakal bisa gitu di KSN tuh kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi ya terima kasih banget buat semuanya. Support yang didapatkan dari semua pihak ya. Kalau boleh tahu Mas tadi dukungan dari orang tua yang berupa fasilitas itu seperti apa? Salah satu contoh yang paling konkret sih, 2 sih, wifi, koneksi internet sama laptop. Kalau misalnya 2 itu nggak ada ya bakalan susah. Betul sekali, apalagi di bidang informatika kedua hal itu sangat mendukung sekali ya Mas. Iya benar. Baik, untuk mempersiapkan KSN nih Mas, bagaimana cara belajarnya? Untuk tutornya tadi ya, itu pelatihnya disediakan sekolah atau ada jam privat sendiri di rumah? Kalau yang pelatih itu disediakan sekolah ya, cuma terus kalau jam belajarnya itu tergantung sebisanya kita sama pelatihnya. Terus kalau misalnya cara belajar itu jadi gini dulu. Pertama kita bagi dulu karena KSN itu kan ada 3 tingkatan kan ya, ada tingkat kabupaten, provinsi, sama nasional. Iya. Terus di KSN itu ada, kalau yang bidang informatika itu ada kayak ibaratnya kayak apa ya? Dua tipe soal gitu. Yang satu namanya soal non pemrograman, jadi kita ya ngerjain tangkap tangan gitu istilahnya. Ya kayak ngerjain soal biasa gitu. Iya. Nah, yang kedua itu tipe soalnya pemrograman. Jadi untuk menyelesaikan suatu soal kita harus bikin program yang bisa menyelesaikan soal itu. Nah, kalau dari KSNK sendiri yang tingkat kabupaten itu kan soal-soalnya kan masih soal-soal yang non codingan ya, yang non pemrograman. Jadi dulu caraku non pemrograman tapi masih ada soal yang diharuskan kita untuk bisa membaca program. Nah, itu caraku belajar itu adalah dengan pertama di bulan-bulan awal aku belajar dulu tentang bahasa yang dipakai untuk KSN. Nah, nama bahasanya itu C++. Nah, C++ ini biasanya tak sebutnya CPP gitu. CPP. Jadi pertama aku belajar itu dulu. Jadi tujuanku itu yang penting kalau misalnya ada soal gampang, soal pemrograman yang gampang, aku bisa ngoding untuk menyelesaikan soal itu dengan cepat gitu. Jadi ibaratnya kayak ngodingnya tidak terbata-bata gitu. Oke, udah ada strategi khususnya ya. Terus kalau misalnya udah lancar itu kan berarti kan aku bisa baca soal C++ dengan cepat. Terus itu pertama. Terus yang kedua aku mendalami materi KSNK. Dan setelah materi KSNK itu sudah selesai, aku pun mulai belajar buat latihan semua soal KSNK dan KSNP dari 2011 sampai 2020. Nah, itu kalau KSNK. Terus kalau habis itu kalau KSNP karena aku udah ngerjain semua soal dari 2011 sampai 2020, jadinya kan aku udah kehabisan soal. Kehabisan soal, padahal masih bisa cari yang lain ya. Nah, di KSNP ini kan ada 2 tipe soal kan. Jadi yang kalau tadi KSNK itu cuma non pemrograman, kalau di KSNP itu udah mulai sedikit-sedikit nyerempet ke pemrograman. Nah, makanya karena yang non pemrograman ibaratnya kayak aku itu udah lewat gitu ibaratnya. Jadi aku bisa lebih santai di bidang itu dan akhirnya pun aku lebih fokus ke soal-soal yang pemrograman itu. Jadi aku latihan beberapa soal yang diharuskan aku untuk ngoding. Nah, pas KSNP udah, terus KSN, dan karena di KSN semuanya itu soal ngoding, jadinya aku latihannya cuma ngerjain soal-soal tahun lalu sama ngerjain soal-soal ngoding yang lebih susah daripada soal-soal KSNP. Ya kira-kira kayak gitulah, sama tambah lagi aku juga ikut beberapa lomba informatika, jadi ya tujuannya biar nambahin bank soal, biar nggak kehabisan soal gitu aja, sama kayak gitu. Oke, cukup jelas ya Bu Anissa, sampai speechless tadi ini ngomongin pengkodiangan, pemrograman dan lain-lain. Aduh. Baik, terkait dengan manajemen waktu Mas, tadi diberi waktu 3 minggu untuk fokus belajar, tapi kan KBM tetap jalan ya. Nah, itu gimana cara ngimbangin waktunya? Kalau ini mau jujur aja ya. Jadi kalau jadi kayaknya kalau manajemen waktu kalau yang 3 minggu tuh nggak terlalu kerasa sih, soalnya kalau yang di 3 minggu aku udah diizinin sekolah buat lebih fokus ke KSN, jadi yang sekolahnya tak pending dulu. Cuma kalau misalnya yang di sebelum 3 minggu itu manajemen waktunya baru jalan gitu. Jadi kalau pas sebelum persiapan KSN yang 3 minggu itu biasanya yang tak lakuin itu adalah gimana caranya biar aku tuh bisa belajarnya cuma bentar aja buat sekolah, tapi ilmunya tuh masuk gitu. Jadi daripada kita belajar 5 jam tapi ilmunya nggak masuk, mending kita belajar 3 jam tapi ilmunya masuk. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kalau misalnya pas pelajaran tuh pas pagi itu kalau misalnya guru jelasin,
biasanya tak lakuin adalah dengan merhatiin guru itu bener-bener gitu. Jadi ya harapannya setelah pelajaran aku ilmunya udah dapet, jadinya kayak nggak perlu terlalu ngulang-ngulang lagi materi pelajaran yang tadi gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya guru yang ngasih tugas dan ngasih rangkuman, biasanya sebelum ngerjain tugas itu aku baca dulu rangkumannya. Jadi harapannya pas mau ngerjain tugas, aku ilmu dari rangkumannya udah dapet, jadi ngerjain tugasnya bisa cepet. Dan dengan ngerjain tugas cepet, terus baca rangkuman juga cepet, berarti kan aku punya banyak waktu luang nih. Nah, waktu luangnya ini dipakai buat belajar KSN kayak gitu. Oke, sahabat Patmanaba, boleh dicontoh ini tips dari Mas Arya ya. Tadi belajar persiapan KSN, juga belajar dari pembelajaran atau harian ya, mapel harian. Baik. Kemudian tadi sempat disinggung tahapan-tahapan untuk mengikuti KSN. Dari awal ya Mas, KSNS tingkat sekolah, Ya, benar, kemudian ke kabupaten, itu langsung lolos. Berapa temennya ini kalau boleh tahu? Maksudnya yang dari sekolah ke kabupaten Iya, ya? yang bidang informatika? Kalau bidang informatika, kalau yang dari sekolah ke kabupaten tuh ngirim 3 orang, karena emang dari pusat dibatasinya cuma 3 orang, jadinya ya kita ngirimnya 3 orang. Oke, 3 orang itu sering belajar bareng-bareng Mas dengan teman yang lain? Aduh, kalau 3 orang itu sih belajar bareng-barengnya jarang sih, cuman pas pembinaan yang dari sekolah aja gitu. Jadi kalau sekolah ngadain pembinaan ya belajar barengnya cuma di situ aja. Tapi ada sharing soal gitu, saling sharing dengan teman-teman yang lain? Kalau sharing soal juga kurang sih, paling kalau misalnya cara belajar barengnya paling kalau misalnya ada lomba gitu, nanti nge-share info lomba gitu, ayo siapa mau ikut gitu. Oh iya, jadi lomba bareng-bareng ya itu. Kemudian dari KSNK lolos nih ke KSNP. Pesertanya berapa Mas waktu itu yang bidang informatika? Ini satu kota atau satu provinsi? Oh, satu provinsi. Ya. Waduh, berapa ya? Jujur aku kurang nggak terlalu ngehitung, tapi kira-kira kalau di Jogja itu ada 12-an, ya berarti anggap aja kira-kira 12 kali 5 lah ya. Kalau buat DIY jadi sekitar 60 mungkin. Wah, ternyata banyak ya. Itu kan sebagai pertimbangan. Wah, sainganku 60 nih. Aduh. Untuk yang maju ke nasional. Baik. Jadi yang dari sekolah kita juga 3 yang maju ke nasional, termasuk Mas Arya? Iya, ada 3. Oke, ternyata perjuangannya cukup besar. Nah, proses yang harus ditempuh tadi kan ada melakukan tes ya Mas, pengerjaan soal. Itu murni pengerjaan soal atau ada kegiatan yang lain? Sebenarnya kalau yang kayak gitu sih semuanya murni pengerjaan soal ya, paling cuman tipe soalnya aja yang beda gitu. Kayak kalau tadi udah aku sebutin, kalau yang tingkat kabupaten itu kan isinya soal non pemrograman, jadi kita dikasih soal terus kita harus ngerjain soalnya pakai tangan gitu, ditulis ya, ibaratnya ya kayak yang KSNK itu persis kayak kalau misalnya PTS di sini. PTS di sini kan pakainya kan CBT, terus nanti kita dikasih soal terus kita suruh ngesubmit jawaban kita di CBT. Nah ya persis kayak gitu kalau KSNK. Dan kalau mulai nginjak ke KSNP itu juga sama, CBT juga, cuma bedanya karena di sini udah ada soal pemrograman. Jadi kita yang kita submit bukan cuma jawaban kita, tapi file coding kita ke sistemnya gitu. Jadi kita nulis jawaban sama kita nge-submit file codingan kita buat ngerjain soal pemrograman yang ada di KSNP. Nah, kalau di KSN kita webnya udah nggak pakai CBT lagi kayak sebelumnya, kita pakai web namanya tlx.toki.id. Nah, itu web yang terkenal di kalangan informatika. Okay. Nah, jadi kita nge-submit jawaban kita di situ dan kita bakal langsung tahu nilai kita berapa. Wah, berarti ini semua sistemnya dilaksanakan secara online ya Mas? Iya, online semua. Selanjutnya nih, Bu Anissa jujur kepo dan juga mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya, karakteristik soal informatika itu seperti apa Mas? Mungkin ada loh sahabat Patmanaba yang pengen juga ikut KSN bidang informatika? Wah, jadi kalau karakteristik soal informatika tuh sebenarnya kurang lebih kayak soal game, kayak permainan gitu ya. Ibaratnya kayak soal tebak-tebakan gitu. Nah, yang membedakan itu kalau menurut saya ya, kalau informatika itu biasanya soalnya itu kalau orang awam aja tuh bakalan kepikiran gitu cara ngerjain soal itu kayak gimana. Iya, cuma karena mereka itu awam dan mereka nggak belajar, maksudnya nggak fokus ke materinya KSN, jadi solusi yang mereka pikirkan tuh kurang efisien. Nah, yang membedakan antara orang yang belajar dan nggak belajar itu adalah seberapa efisien solusi yang diberikan gitu. Jadi misalnya kayak ada 3 bola,
3 bola warnanya beda-beda, terus kira-kira ada berapa cara ngambil bola ini kalau misalnya cuma boleh ngambil 1 bola. Nah itu kan orang awam pasti mikirnya, wah ini 3 ini, langsung kepikiran gitu kan. Nah yang membedakan itu kalau misalnya di KSN itu dia biasanya bolanya nggak cuma 3 gitu, misalnya bolanya 1000 warnanya ada yang sama. Nah itu kalau misalnya nggak belajar ya pasti kepikiran caranya, cuma caranya tidak efisien. Tapi kalau misalnya belajar caranya bisa efisien gitu. Kompleks juga ya Mas, dan memang mirip dengan bidang matematika. Nah ya mirip. Kalau buat Mas Arya sendiri, ada nggak bab atau materi yang dirasa paling sulit di bidang informatika itu ketika mengerjakan soal serupa apa? Sebenarnya kalau menurut saya ya semua materi di informatika itu ada tipe soal klasiknya. Nah soal klasik ini tuh tiap materi punya, dan soal klasik ini biasanya sakjane itu mudah gitu. Maksudnya semuanya itu mudah. Yang sulit itu adalah gimana caranya kita memikirkan soal itu tuh dikerjakan pakai materi ini. Nah itu yang susah. Nah yang susah lagi itu juga kalau misalnya materi yang klasik ini digabungin sama materi klasik lain, digabungin jadiin macam-macam. Nah itu yang bikin susah. Jadi kesimpulannya materi KSN informatika tuh kalau misalnya belajar bentar itu sebenarnya tuh mudah. Yang susah itu adalah gimana cara kita ngembangin materi ini supaya bisa dipakai buat nyelesain soal itu. Jadi yang susah itu kreativitas kalian dalam mengerjakan soal itu menggunakan materi ini gitu. Oke, jadi meskipun ruang lingkupan materinya itu luas, tapi tetap mudah ya kalau kita bisa mengkreatifkan bagaimana cara solusinya. Nah iya. Gimana perasaan Mas Arya nih bisa meraih medali perunggu loh, mewakili sekolah dan mewakili provinsi tentunya? Ya jujur yang pertama seneng banget soalnya nganus apa sih namanya? Oh jadi gini. Jadi kan aku masih kelas 11 kan ya, dan sebenarnya kalau misalnya aku nggak dapat medali pun tahun depan masih bisa ikut lagi gitu. Iya, dan juga dulu pas pembinaku ngajar itu dia bilangnya ada kayak satu strategi yang ampuh gitu buat kalau misalnya kamu pengen dapat medali. Caranya di tahun pertama kamu yang penting lolos dulu, nggak medali nggak apa. Tapi tahun berikutnya, nah itu kamu baru benar-benar fokus belajar biar dapat medali. Nah ini kan baru tahun pertamaku gitu, dan pas masuk nasional tuh sebenarnya kayak udah ada rasa-rasa buat kayaknya nggak medali nggak apa gitu. Nah terus ternyata sekarang dapat medali, jadinya senang banget gitu. Tapi sejauh apapun yang sudah dicapai Mas Arya tentunya disyukuri ya. Yeah. Nah berarti harapannya gimana Mas ke depannya? Berharap bisa medali perak atau langsung emas gitu harapannya? Kalau harapannya nggak sih ya. Kalau udah tahun depan, kalau aku sekarang udah nggak boleh ikut lagi gitu, udah nggak boleh ikut KSN lagi sama emang dari pusatnya kayak gitu. Oh ada aturannya ya? Ya ada aturannya, nggak boleh ikut lagi. Jadi ya harapannya ya semoga besok siapapun yang menggantikanku untuk jadi wakil dari SMA 3 buat maju ke KSN tahun depan gitu, terutama di bidang informatika ya semoga prestasi kalian bisa lebih dari apa yang aku dapat saat ini. Terus juga sekarang aku udah buka jalan dengan dapat perunggu. Jadi ya semoga aja besok kalian bisa lebih baik lah dari sekarang gitu. Amin, dan tentunya itu harapan sekolah dan harapan kita semua. Terakhir nih Mas Arya, boleh dong share closing statement buat teman-teman atas pencapaian ini, harapan kedepannya begitu? Ya, jadi ya buat adik-adikku di SMA 3 yang masih kelas 10, teruslah merasa haus, teruslah merasa kurang, teruslah merasa lapar terhadap cita-cita yang akan kalian capai, dan teruslah begitu sampai pada akhirnya Anda akan tersadar bahwa ternyata Anda itu lebih dari cukup gitu. Baik, luar biasa. Apa yang sudah disampaikan Mas Arya ini tentunya ada hikmah yang bisa kita petik dan ada nilai-nilai kebaikan yang terus kita sebarkan ya Mas, bisa disebarkan. Bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil tanpa melupakan doa dan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Mas Arya atas sharingnya sudah menemani Bu Nisa di ruang podcast kali ini. Semoga selalu semangat berprestasi di kesempatan atau ajang lomba lainnya dan terus sukses ke depannya. Baiklah sahabat Padmanaba, tentunya kita semua berharap agar prestasi demi prestasi terus terukir demi nama sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Yogyakarta. Untuk itu mari bersama kita saling memberi semangat dan dukungan. Nantikan podcast-podcast berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa, salam Padmanaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.